Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Witadarine masangger tumuruna Witadarine masangger tumuruna Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Widodari Mas Angger tumuruna Widodari Mas Angger tumuruna Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Witadarine masangger tumuruna Witadarine masangger tumuruna Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Widodari Mas Angger tumuruna Widodari Mas Angger tumuruna Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Witadarine masangger tumuruna Witadarine masangger tumuruna Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Widodari Mas Angger tumuruna Widodari Mas Angger tumuruna Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Witadarine masangger tumuruna Witadarine masangger tumuruna Suwe-suwe ing dalan nurunana badan kawula blarak sempalambe yane Sekar kadung nuralarang kadunge mayang maya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Lain ora larang kadunge mayang Sekar kadung nyuwun pangestu kang rumeksa wonten ing papan punika
Nuralarang kadunge maya ang maya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Lain ora larang kadunge maya Sumyar krasa ngati ala babo eman babo raden sumyar yema krasa ngati eman Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya la ilaha illallah Ya Mas Muhammadur Rasulullah Sumyar krasa ngati ala babo eman babo raden sumyar yemas krasa ngati eman Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya la ilaha illallah Ya Mas Muhammadur Rasulullah Sumyar krasa ngati ala babo eman babo raden sumyar yemas krasa ngati eman Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya la ilaha illallah Ya Mas Muhammadur Rasulullah Sumyar krasa ngati ala babo eman babo raden sumyar yemas krasa ngati eman Berasa hawa-hawa seger nggak? Nah, seger. Tapi sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk yang membuka acara ini Oh iya ada betul. Tari Lengger Tapeng dari Desa Pagerharjo. Tepuk tangannya yang kencang ya. Iya. Jadi udaranya agak dingin. Oh, Jadi oh. gara-gara tadi penampilannya ini kan Betul. jadi meriah ya. Jadi hangat. Tapi tetap dingin ya. Aku Soalnya kamu lambi- tadi habis di kamar mandi. Saya itu di sini luar biasa Kenapa? sekali. Kalau ini bukan lantai 4 lagi. Lantai berapa? Lantai 6 kalau ini. Tadi Naik satu, naik lagi. Kita sudah di Di Ngargosari. Ngargosari lantai 4. Lantai 4. Ini Sekarang masih munggah lagi. naik lagi. Oh. Lalu ada turunnya. Tadi kan. Iya kan sempat tadi naik terus ke sini turun. Betul sekali. Jadi berapa? Yo 5,5.
3,5. Tapi dinginnya tetap ya, tetap Iya, terasa. karena tadi kita kalau lurus sebelum ke sini kan ada area untuk kebun teh. Oh, apa? Ada kebun teh. Ngelinggo, bukan? Iya. Oh iya. Tadi kita sudah lewat di tikungan Ngelinggo tadi. Yang jelas ini menarik sekali. Tempatnya Karena? ini juga sangat indah sekali. Masih hijau-hijau. Tadi saya juga lihat warganya itu bareng-bareng, nggak tahu apa, berkenduran apa ya tadi. Saya lihat Pada jalan. Pada jalan-jalan bareng-bareng ibu-ibu cantik-cantik itu. Oh. Ya usia 70 80 itu. Masa sih? Iya bener. Naik? Naik jalan kaki di aspal tapi pas Beneran? nanjak. Bener. Kalau kita Karo nggowo opo gitu tadi. iya, penasaran kita ada di mana? Kita sekarang ada di Balai Kelurahan Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo. Tepuk tangan untuk Kulon Progo. Hari ini kita ada di Kulon Progo. Aku tuh pengen ngecek kakinya ibu-ibu. Kenapa? Lah katanya naik turun, naik-naik. Iya kan? Berarti kenceng-kenceng gitu loh ya. Petekol berarti. Sehat, Beda yang sama jelas kita. sehat, betul. Eh, Yang jelas hari ini kita pengen ketemu dengan Bapak Ibu yang ada di sini, teman-teman yang punya usaha, karena usahanya tadi kita sudah lihat cantik-cantik sekali, unik-unik juga. Kita mau ngobrol, kita ketemu langsung. Iya betul, dan hari ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, kita bareng-bareng untuk ketemu dan ngobrol langsung dengan para pelaku UMKM di acara kita Sarasehan Si Bakul. Bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Boleh dengar tepuk tangannya lagi dong. Iya. Dan Mbak Marta kita nggak sendiri, walaupun berangkatnya sendiri-sendiri. Hah? Tapi? Kita ada Mas Rosid. Sama siapa Mas? Mas Wahyu mana? Oh, lagi naik gunung. Dia dulu yang kelihatan, nanti Wahyu tiba-tiba muncul. Cuk, gitu ya. Nanti ada Mas Iya. Wahyu dan Mas Rosid. Itu ngapain? Itu juga ikut kita Mbak di sini. Ngadem Mbak dari Iya. keramaian kota. Bener, mereka berdua Sebelumnya ini. kita tanya dulu, Bapak Ibu ada yang sudah ikut si bakul? Angkat tangan. Weh banyak Beneran, sekali. serius? Pagerharjo loh iki. Iya. Sudah pada ikut si bakul. Cek dulu sama Rosid deh. Beneran Mas Rosid? Woi, Wah, tepuk tangan dong. Keren banget. Ini keren ini. Jadi itu mematahkan bahwa kalau tempatnya terpencil agak jauh dari kota itu susah, Susah. aksesnya. Ternyata Ternyata di sini terbukti. sinyal juga mudah ternyata. Oh iya. Gampang ya Bu? Kok Iya. gampangnya orang mantep ya? Bun, aku angel. gampang di atas pohon kelapa. Orang di Mas. kuota ya. Oke, nah kita sekarang akan ngobrol-ngobrol langsung dengan dua di antaranya. Betul. Iya, yang pertama adalah ini kebetulan kok sudah dipegang-pegang. Iya. Apa Bu produknya nih? Ini dari Ceripik pisang dari KWT Madu Lestari. dengan Ibu siapa? Boleh Siti diperkenalkan? Fatima. Bu Siti. Bu Siti dengan KWT-nya. KWT-nya anggotanya berapa? 20. 20. Ya, Semuanya bikin ceripeng atau bikin apa? tidak. Oh, enggak semua bikin. Terus? Terus apa? Yang lainnya yang cari bahan. Oh, yang lainnya makan. Enggak bahan olahannya. Oh, Itu saya Mas. Yang Berarti lainnya ini bikin gawe bahan, ini gawe, iki ini mangan. masak. Enggak semua bisa bikin. Oh, enggak Oh. semua. Jadi ada yang cari bahan mentahnya, ada yang produksi. Oh, Oke. butuh yang makan nggak Bu? Nah, ini kan KWT kelompok. Kalau ada yang enggak bikin, ini bikin tuh nanti gimana pembagiannya, Bu? Dari pembagian Sama. tugasnya sama pembagian Sama? hasilnya Iya. sama? Iya. Oh. Entuk duit podo? Ya. Wah, enak ya, Mbak. Dibagi sama rata sama Rasa. kelompok. Oh iya. Itu nanti ada yang lo itu angel aku lo golek bahan ki munggah-munggah gunung. Karena ya protes, angel aku meng meneng wae lho. Kowe obah aku ngampet lho iki. Heeh ya. Oh gitu ya. Oh. Tapi semuanya berjalan baik-baik ya. Iya. Oke. Atau karena produknya memang ada beberapa. Produknya Ada. apa aja? Ada ceriping pegagan. Pegagan. Ada yang dari Tales. Nah itu yang bikin juga sama. Yang bikin- cari bahan juga sama. Apa kalau Atau yang mungkin produk yang yang bikin lain beda-beda pisang. lagi? Kalau yang pegagan kadang kita cari di luar beli di Oh. luar. Ya, kalau pisang kadang kita beli di pemasok pisang, Oke. kadang petaninya ada yang itu Punya sendiri di Iya. sini. Ini tiap hari bikin atau kalau ada pesanan atau Enggak. gimana?
Kalau ada pesanan. Oh, pesanannya Kalau berapa? ada pesanan Berapa sama kontainer? pas ada acara-acara gitu. Oh, pesanan berapa kontainer, Bu? Berapa kontainer dan berapa tahun sekali? Loh, kontainernya kotak itu loh maksudnya. Oh, ini Wadah. biasanya yang pesan siapa, Bu? Kalau kebanyakan yang pesen itu buat oleh-oleh, Bu. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Maksudnya ini dititipkan di tempat wisata atau gimana produknya itu? Sementara masih di rumah Pajang. Oh, di rumah? Iya. Berarti pada datang ke rumah gitu wisatawannya? Iya, ada di rumah Pajang atas itu. Oh, ada rumah showroom gitu ya. Ada Rumah showroom. pajang. Oke. Oke, Khusus berarti untuk Sidoarjo. berarti itu sudah terintegrasi sama tempat wisata ya, Bu? Udah. Udah, oke. Good. Oke, Bu. Boleh tahu nggak, Bu, ini harganya berapa, Bu? 10.000. 10.000. Iya. Terus isinya kebak kayak gini nih ya? Itu 2 on isinya. Oh, 2 on, berarti sudah di on. Ini pernah kepikiran nggak kalau pisangnya itu ditata gitu biar nggak maut-maut gitu, pernah nggak? Enggak. Enggak ya? Belum. Tapi bisa loh ini Terus ditata. diprotes, yo angel Mas. Ya ora no. Oh, piye, Mas? Itu kan akan mempercantik produknya. Kalau biasanya Iya. kan nek stripping ya ngene. Tapi nek stripping kene iki diri apike lho, Mbak. Iya. Nah, itu kan juga bisa Atau nanti ganti kemasannya Ganti jadi biar kemasan tertata mungkin. rapi ya. tetap 2 on tapi Ah. nanti beda kemasan. Yes. Gitu. Oke, ini sudah ada izin-izin? Sudah. Apa aja? PIRT. Oh, udah sama punya. halal, udah. Oke, sip. Sip banget Boleh semuanya. tepuk tangan dulu dong buat KWT apa Bu tadi? Madu. Madu Lestari. Madu Lestari. Giliran berikutnya adalah Pak. Zazi. Bapak ini mengapain di sini? Yo, Bapak itu ngapain di ini sini? mau masuk TV, Oh, Mbak. jualan. Oh, mau jualan. Jualannya Pak apa, Pak? Zazin. Pak Jualannya Zazin. tas. Tas. Jualannya tas. Oh. Ini jualan apa bikin? Bikin sama jualan. Oh, bikin sama Oke. jualan. Berarti bisa bikin ya bisa jualan Bisa ya, Pak. jualan. Boleh Oke. diceritakan tasnya itu tas seperti apa? Tasnya tas belacu, Pak. Belacu. Sama, ya, belacu sablon. Belacu Mo- dan sablon. Ya, dengan dipadu bahan lain. kombinasi goni. Goni. Iya. Terus tuh kok saya lihat goninya di lukis Lukis atau lagi. di Itu sablon? di sablon. Oh, bisa ya? Bisa. Di media kasar gitu. Media kasar bisa. Terus belacunya itu hitam beneran atau di Memang hitam, Pak. ada ya? Ada. Oh, Kayak iya. saya maksudnya, Mas. Iya. Oke. Oh. Ini kan saya lihat unik, Pak. Ada Unik, gambar-gambarnya. Itu gambarnya memang macam-macam gitu atau berdasarkan pesanan atau Bapak ide sendiri nih? Ada Vespa, ada sepatu. Itu ide-ide dari Jogja juga. Jadi karena untuk Enggak dari Kulon Progo, Pak? bukan. Itu kan karena gini, Permintaan. Pak. Iya, Permintaan permintaan itu customer-nya. tergantung permintaan. Kadang Bali mintanya topeng, kadang Oh, begitu. berarti ini Tergantung pesenannya permintaan. sudah kemana-mana Iya, ini ya? tapi kebanyakan karena pernah kita coba pakai logo selain Jogja itu Beda. beda. Dol-dolannya beda. Iya, tapi Oh, bedanya apa? kalau apa? Bedanya apa? Bedanya kalau nggak ada Jogjanya itu kadang juga nggak dibeli, Bu. Oh, karena ada Karena ada kadang wisatawan ke Jogja itu kan pengen ada oleh-oleh yang ada tulisannya Jogja gitu. logonya. Ya, minimal betul. ada logo Oke. Jogja atau Vespa atau apa, yang penting ada Jogja. Oke, Bahkan oke. kemarin pas rame-ramenya Starbucks itu Starbucks. Jogja Jogja ada Jogjanya. Lah ini ngomong-ngomong udah dijual di mana aja, Pak? dikirim. Kebanyakan itu Agak maju, Pak. Saya tuh sampai mundur-mundur. Pasar Beringharjo sama Teras Malioboro. Oh, sudah masuk teras Malioboro. Tiap hari bikin Tiap hari bikin. berapa pieces? Berapa tas? Rata-rata 5 kodi. 5 kodi, Pak. Iya. Ini berarti Ayo 5 kodi itu berapa? sak kodi isine oke. Ya, Iya pastilah. 5 kodi oke, Oke, Pak. Pak. oke banget. Piro tuh, Pak? Sak kodi isine 20. 20. Oh, nek sejinah 10. Iya, betul. Oh. Oke. Nah, Selosen 12. iya, betul. Malah tebak-tebakan loh. Pak Sinten Pak Zazin. Pak Zazin itu berarti punya karyawan, punya yang bantu gitu. Yang karyawan itu ambil bahan, kita motongi, Motong. terus diambil, dijahit Oh, dijahit, di luar. dibalikkan sini Ya, lagi. dikembalikan kita Loh iya jual. masa gak dikembalikan? Iya. Habis dijahit kembalikan lagi ke Berarti sini. kirimnya itu dari sini, Pak. Maksudnya produknya di rumah ada, Pak. Ada. Misalnya ada orang pengen beli langsung ke rumah gitu boleh nggak, Pak? Boleh, Boleh. boleh, Sudah sangat boleh sudah sekali. iklan belum? Kalau iklan masih di W- webnya tapi blog. Oh, blog. Iya. Oh, punya blog sendiri, Cah ya. blogspot di lawas ya. Cah lawas. Bolo awake dhewe, Pak.
Blockshot. Tapi ngomong-ngomong yang paling banyak berarti pemasarannya kemana? Kalau untuk sekarang itu masih di Beringharjo, tapi gini Bu, Kulon Progo itu kadang memang ketinggalan. Karena Kulon Progo itu sebagai grosir, di Malioboro itu dibeli eceran, terus dinaikkan, terus di online kan. Oh. Karena kebanyakan Kulon Progo masih offline. Nah kok enggak Nah, makanya dengan adanya si Bakul itu terbantu. Wih. Nah, kita bisa online. Bahkan Gitu dong. kita sekarang sudah masuk ke e-katalog mau Oh, mengarahkan katalog. Ya. Keren. Pak Gerharjo loh ini. Oh tuh Kak Wahyu langsung jempol loh ya. Gara-gara Kak Wahyu ya sama Kak Roset ya. Oke, berarti sekarang sudah maju sekarang ya. Diapresiasi dulu buat semangat kita semuanya. Matur nuwun Pak Zazin sama Bu Siti. Bu Siti, matur nuwun. Saya kembalikan ke alamnya Ibu. Oh. Kita gantian Mbak Mbak Dwi sama Mbak Dia. Mbak Dia. Iya. Ini juga khas banget. Produknya yang mana? Produknya Produknya apa? Yang Milko. Milko. Sama Satunya teh. Ya, Iya. itu. Ya. Nanti kita akan tahu produknya yang unik-unik. sebenarnya kalau lihat produk yang ini, kita pernah ketemu. Iya. Ada coba Oh dibaca. iya, ada kopi bajing. Heeh. Kita pernah ngiklanin ya. Betul. Si Bakul sudah pernah ya, tapi ini kok beda ini. Berarti ketemu Pak Heri ya dulu. Pak Heri bajing. Iya, ini, Ini kok bukan kopi. ini kok teh ya? Ini apa ini? Monggo. Ini kulitnya, kulit kopi. Kulit kopi. Si kopi bajing itu ada kulitnya, kulitnya dibikin teh. Ya, kita kan pengolahan dari cherry. Cherry Nah, ya. kita beli cherry Katanya petik merah. kopi kok cherry. Cherry petik merah. kopi. Mobil loh, mobil cherry. Kita Kopi beli putih cherry merah. terus kita olah, kita giling, kulitnya kan nggak Pakai. Nggak diapa-apain. dibuang. Heeh. Terus gimana caranya bisa menghasilkan yang bermanfaat? Oke. Ya kayak gini, Oh. dijemur baru dibikin kopi. Terus Dibikin rasanya? teh. Rasanya? Rasanya Berarti ini kan campuran dari Ada tehnya juga ya berarti? enggak, cuman kulit doang. Berarti nggak ada teh-tehnya? Enggak. Kan Tapi kalau ini diseduh teh? udah, kalau diseduh udah kayak teh itu warnanya. Jadi, Jadi kamu yang jelas ke. Ini rano teh lho. Tapi Tapi- ini teh. Heeh. Ini kopi tapi Kulit teh. kopi ya. Tapi Kulit teh. kopi tapi teh. Iya. Ngono loh. Iya, Piye ayo. Iya, nek orang yang Pak Gerharjo orang nemu lah awake dhewe ngene iki. Ini campuran Jadi ini ada adalah salah satu inovasi jeruknya, ya. Ada vanilinya. Oh, ada. Tapi, Tapi kan nanti pernah ketika jadi penasaran rasanya diminum kayak gitu apa? Heeh. teh gitu ya. Rasanya Iya, rasa apa? Enggak kayak kopi, tetap kayak teh. Tetep. Jadi belum. ada Tapi rasa ada apa? rasa teh, tapi kayak ini ada dikasih Ada jeruk nipis, jeruk kering, nipis. sama ada Vanili. yang lain. Oh, jadi wangi dan ada asam-asamnya Ya, dikit ada gitu Iya. ya. asamnya. Ini Kayak unik ini. wangi. Kopi tapi teh. Pokoknya teh. Nah, bakule ngono kok ngomong. Lu tapi kopi. tapi teh. Kopi. makanya biar Iya. penasaran besok beli langsung ke sini. Iya. Ini kalau mau menikmati Gimana caranya? teh kopi di mana teh? Cuman diseduh pakai air panas. Enggak, Ya. maksudnya saya mau belinya Mau atau beli di mana? Mau teman-teman pada mau ngeteh gitu gimana? Ini yang ini. Di kedai kopi bajing. Oh, tetap di bajing. Gak boleh yang lainnya ya? Ini perdana, ini Oh, ini masih baru. ini masih baru. Benar-benar baru. Heeh. Oh, ini mau tanya Mas Heri kok gak datang? Aku yang datang. Wow. Oh, gentenan loh. Budwinya. Oh. Terlalu terkenal gue itu. Oh. Jadi ngomongin yang baru, Bu Dwi. Bu Dwi, Jadi ini memang oke. varian baru. Iya. Sudah diuji cobakan. Pada komentarnya apa? Oh, yang sudah nyobain. Mbak iki teh ya, Mbak? Oh, iki Iya. apa iki? Iya, cuman kadang kan masih ada kerasa ini jeruknya. Jeruk-jeruknya. Ah, Jeruk. asam. Jadi kayak teh Lemon tea? Lemon tea ya. Ah, kayak lemon tea ya. Tapi Oke. kopi. Iya. Tapi teh. Sudah Oke. mulai ditawar-tawarkan? Belum. Oh, berarti baru Baru kita kita tawarkan kenal, pertama baru kali. kenal Mari ini, kita iya. tawarkan. Mau coba kopi tapi teh? Teh tapi kopi? Ngono ya? Enggak Kopi boleh rasa ngeyel karena ini kopi bajing. Jadi laleh ngeyel pokoknya. Oke. Pokoknya manut deh. Oke, ini unik sekali. Semoga nanti bisa menjadi Sepopuler kopi bajingnya. betul, varian baru teh yang Namanya apa tuh? Ada tulisannya Karpi. Karpi lamon. Karpi Apa itu? lamon. Karpi lamon tea. apa itu artinya? Nama kulit
kopi ini kan namanya kaskara. Oh, nama itunya bahasa Jamil Latinnya. Apa bahasa Latinnya? Oke, ya. Oke. Wis, pokoknya Sukses. angel wis. Pokoknya teh, ini kopi. Ya. Ya, yang kedua iki loh dicekeli. Ini adalah ada Mbak Diah ya. ini kambing. Ini kotak kok kambing. Ini Ada- kotak, ini oh, boxnya. ada goatnya Iya, soalnya. Iya, Oke, tapi susunya isinya- susu kambing. Oh, kirain Oke. isinya kambing. Gak Bukan. muat dong. Oh, enggak. Artinya ini adalah susu Susu kambing dari dari Pak Gerharjo. Pak Gerharjo. Apa bedanya sama susu kambing yang lain? Kebetulan dibuatnya masih dengan manual. Hah? Iya, Jadi kita kambingnya diapain? Aku harus merasa kira penak lho aku wis tak ampet lho aku ki. Kambingnya diapain? Kepiye itu? kepiye Ya, carane jadi kepiye? kita masih perah yang manual biasa Perah menggunakan manual. tangan. Terus? ya. Langsung. Lalu nanti kita masak, masak menggunakan ya kompor, terus masih pakai wajan kita, masih ya. Berarti ini punya peternakan kambing gitu. Ya kebetulan di PKU kami di Gabok Tantri Manunggal itu ada beberapa kambing perah yang Oh, iya. biasa diperah terus nanti bisa disimpan. Kalau misalnya hasilnya lumayan banyak nanti disimpan terus Oke. dibekukan. Oh. Nah, dibekukan dulu nanti baru diolah untuk jadi bubuk ini. Oh iya. Berarti kambingnya ini Kambingnya itu di atas kompor, diperah. tenang ya? kebrongot deh. Lah kan manual langsung gitu Manual. segar fresh ya. Enggak, selain manual tuh ada ya yang digital apa gitu. Maksudnya gimana? Kalau biasa di pabrik-pabrik itu kan kalau buat susu udah pakai mesin yang besar gitu ya Pak ya. Oh, tapi kan Kalau merah ngecat ya tetap itu manual ya. mungkin ada yang udah pakai mesin juga kalau Ada yang mesin. ya mungkin ada ya Pak ya. Tapi Lah, saya lempe-lempe. belum pernah menjumpai. Ada yang mesin. Waduh, saya pernah lempe-lempe. Iya, ya, kan gitu udah deh. disesuaikan, Bang. Oh, berarti Iya. mulai dari perah langsung dimasak itu manual Iya, semua. Iya, manual. Tapi yang jelas keamanan pangannya terjaga ya. terjaga. Alhamdulillah ini juga sudah BPOM. Sip sekali. Ya, halnya juga sudah ada. Ini kan produknya sudah cantik sekali. Ini Iya. distribusi penjualannya kemana Mbak? Kalau kita alhamdulillah sudah ada lewat Shopee. Ada Shopee. Ya, tapi kalau yang sudah lumayan banyak itu masih yang kita pasarkan lewat teman-teman begitu. Lewat teman-teman. Iya. Manual lagi. Iya. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke Oke. mulut. Nah, tapi ini kan bagus sekali. Maksudnya Iya. ini kan di sini ada Kulon Progo itu salah satunya adalah angka stuntingnya masih tinggi. Betul. Nah, apakah ini sudah diberikan kepada supaya nggak stunting kepada Betul. anak-anak? Ibu-ibu. Kebetulan sekali ini belum lama baru dapat orderan dari Puskesmas Sentolo. Wow. Ya. Ada berapa kontainer? Kontainer lagi. Ada berapa? Alhamdulillah Apa kabar? baru 5.000 bicis. Wes, tepuk tangan dong. Berarti ini secara kelompok menjanjikan sekarang prospeknya karena justru hikmah dari stunting Kulon Iya. Progo. Betul. Sekarang ada produk yang bisa diberikan. Iya, betul sekali. Bisa jaga ini kualitasnya, Kalau kualitas insya Allah tetap terjaga. jumlahnya. Jumlahnya itu yang kadang susah. Besok itu kambingnya dikejar-kejar, dikejar-kejar. Waduh, saya Oke, lempe-lempe. semoga ini berhasil. Nanti gimana caranya supaya lebih banyak yang Oke. bisa diproduksi sehingga sesuai dengan permintaan di pasar Semakin ya. mudah ditemui, dibeli sama orang-orang di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Oke Mbak Dia, salam buat teman-teman PKU Tri Trimanunggal. Manunggal. Manunggal. Dan juga Bu Dwi, matur nuwun, semoga makin lancar. Iya. Dan kita sekarang akan mengundang narasumber kita yang istimewa. Betul sekali. Ini benar-benar sangat istimewa sekali. Nah, Kita di Kulon Progo. Ada Ibu PJ Bupati Kulon Progo. Boleh tepuk tangannya? Kita undang langsung Ibu PJ Bupati Kulon Progo, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong. Bu PJ, kami silakan untuk berkenan bergabung dengan UKM. Iya. Nah, ini. Lagi tepuk tangan lagi dong, biar semangat. Monggo Ibu. Kemudian kita juga undang wakilnya Bapak Ibu semuanya. Ini sudah kenal banget pasti. Betul Beliau ini sekali. orang Kulon Progo Asli. ya. Iya, dari DPRD DIY kita hadirkan Mas Lili Saiful Ahmad SP. Mas Lili, Lili. silakan. Lewat sana boleh nanti mendampingi langsung Bu PJ Bupati. Dan kemudian Kemudian kita Kulon Won karena kita tadi belum Kulon sempat Won kok kita sudah di sini telat loh ya. Sudah bangun seperti ini. Kulon Won Iya. kepada Bapak Lurah Pak Gerharjo, Bapak Widayat, Kulon Won Bapak
Boleh kita berikan tepuk tangan juga, monggo. Pak Lurah. Iya. Ini Pak Lurahnya itu humble banget. Oh iya. Tadi nggak ada suaranya soalnya. Silent. Volumenya dikecilin ternyata ya. Dan satu lagi kita selalu menghadirkan narasumber yang istimewa juga karena supaya kita semuanya bisa belajar dari para praktisi gitu ya. Yang sudah melakukannya, yang sudah mencoba bahkan menginovasi. Nanti kita akan belajar bareng. Kita hadirkan praktisi bisnis Ibu Rania Hemi Atika SIP. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Rania. Monggo. Nah, penasaran seperti apa nanti kita ngobrolnya ya. Kita ngobrol langsung, kita ketemu Mau langsung. tahu? Gimana caranya nanti Milku bisa tambah lagi ordernya? Iya. Asal nggak pusing ya. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Iya, ini apresiasi yang luar biasa Benar dulu. sekali. Kita lapor ke Bu PJ Bupati. Lapor. Bu, ini tuh Pagar Harjo, Bu. Ternyata kata Hampir. Kak Wahyu, Nah. hampir semua tuh sudah ikut Sibakul loh, Bu. Weh. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali. Tidak ada cara hari ini. Ini Biasanya luar biasa kan kita sekali. jadi ibu tuh kadang-kadang gini lah, kok pada belum tahu Sibakul. Kok sepi, gitu. tapi ini luar biasa. Tadi kita juga lihat produk-produknya juga luar biasa. Bagaimana membawa produk ini bisa terjual ke berbagai instansi dan lain Betul. sebagainya. Ini keren sekali. Ini tadi yang teras Malioboro siapa? Coba Yang angkat tangan. Mas Tas, bakal tas. Iya, teras Malioboro itu berkat perjuangannya Bu PJ Bupati loh, tepuk tangan. Iya. Beliau sekaligus Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Bapak Ibu. Jadi benar-benar kepada UKM itu yang memang sudah Betul. ada di mendarah daging kayaknya. Baik, ini karena kita ada di Pagar Harjo, Pak Lurah. Ini tadi tuh ada yang bisik-bisik, ini nanti yang ngomongin Pak Lurah aja gitu. Loh, kok Pak Lurah loh Yang yo. lebih tahu Pak Lurah gitu sih katanya Pak. Tadi kita sudah sempat ngobrol, kita juga sudah banyak cerita, dengar cerita dari teman-teman UMKM di sini. Ini ada beberapa produk yang sudah terkenal. Ada produk yang terkenal juga. Dan khas banget ya. Ini salah satunya ada yang tadi yang sampai saat ini kita masih bingung Pak. Karena produk baru juga ya. Kopi tapi teh. Teh tapi kopi. Nah, pokoknya kopi bajingnya angel pokoknya dijak Iya. rebukan tadi. Jadi ternyata kopi. Jadi kalau minum kulit tuh kopi. eyel-eyelan. Kulit kopi Heeh. tapi jadi teh. Ditanya, ada tehnya? Enggak. Ini kopi. Tapi teh. Tapi nggak ada rasa teh, rasa kopinya. Coba ketemu di sini kita. Kayaknya suruh ngopi sama Mas Lili gitu ya, biar nanti ketahuan mana Iya, yang benar ya. Ini kopi apa teh gitu Kita ya. konfirmasi ke Pak Lurah. Ini Pak Lurah kan ternyata potensinya banyak, produknya juga variatif. Sebagian besar sudah Sibakul. Boleh cerita Pak, ini kenapa Pak bisa begini Pak? Potensinya apa saja Pak di sini Pak?
Terima kasih. Jadi untuk potensi Kelurahan Pagerjo sendiri, saya kira secara umum ini potensi alam cukup banyak. Yang tentu ini juga belum semua maksimal untuk digali dan dioptimalkan. Bagi contoh sudah bisa diperiksa nih, ada kopi, ada teh, ada susu kambing, ada makanan lokal, dan lain-lain. Jadi ini merupakan produk asli dari Pagerjo yang tentu ini dari teman-teman yang sebagai penggiat ya, sebagai pelaksana ataupun penggerak di padukan masing-masing, karena ada 20 padukan, sehingga ini juga ada kerjasama juga dengan BUMDes. Jadi di samping dari UMKM sendiri, ini juga ada fasilitasi dari BUMDes dan juga dari Kelurahan gitu. Oh, ini kan juga desa budaya di sini ya Pak ya? Ya, Mandiri Budaya. Oke, oh desa Mandiri Budaya malahan ya. Dan kemudian juga dekat tempat-tempat wisata. Nah ini ada integrasi atau program dari kelurahan untuk bisa menyambungkan ya antara pariwisata, seni dan budaya, kemudian dengan UMKM-nya. Apa nih programnya jadi Pak? dengan predikat sebagai desa Mandiri Budaya, ini harapannya nanti juga yang pertama dari Prener sebagai motornya ya. Dari desa Prener, kemudian dari desa Prima ini sebagai sasaran atau objeknya kegiatan, kemudian desa budaya sebagai memoles ya, mempercantik. Dan harapannya desa wisata ini sebagai pasarnya. Jadi di sini juga ada wisata alam, ada kebun teh, ada juga wisata-wisata edukasi yang ada di Pagerjo ini. Dan juga tentunya ada wisata budaya yang menjadi unggulan di Pagerjo ini. Oke, dan hari ini tadi ada salah satunya produk Milkku. Ini katanya Pak Lurah yang paling tahu ini. Boleh dijelaskan Pak? Ya, Milkku. Milk itu adalah melek. Ku itu Kulon Progo. Artinya, Kunya Kulon Progo. Ya, Kulon Progo. Ya, susuku Susunya Kulon dan susu Progo. Kulon Progo. Gitu. Oh. Ini merupakan produk susu kambing peranakan Etawa yang dibudidayakan di wilayah Pagerjo ini. Kebetulan ada sentra pengembangan ataupun budidaya di Kabupaten Trimanunggal. Jadi memang banyak peternak kambing PE, kemudian ini sekarang ada produk turunannya Ya, gitu jadi ya Pak? dari hulu hilirnya kan kena semua, jadi budidaya sampai juga pengolahan hasil produknya, terutama susu. Ya. Nah ini tadi berkaitan juga pertanyaan Bu PJ Bupati tentang stunting Kulon Progo. Ini tadi dengar-dengar produk Milkku ini sudah dipesan buat program stunting di puskesmas, betul Pak? Iya benar Bu, jadi kemarin juga sudah dapat pesanan dari Puskesmas Sentolo, ada 5.000 saset ya. Juga sasarannya untuk anak-anak stunting orang kali ya. Oh, ataupun ada pesantren. balita ya. Yeah. Ada kemungkinan nanti kekurangan sumber dayanya Pak, susunya Pak? Nanti mau disumbang oleh Mas Lili. Iya. Tentu nanti kalau ada permintaan semakin bagus, semakin banyak, akan ada kekurangan bahan baku ya. Jadi jika nanti ada kerjasama dengan mitra-mitra peternak yang lain juga. Oh, jadi sudah mulai membina kemitraan dengan peternak yang lain ya. Baik, kalau gitu ditanggapi Mas Lili sebagai nanti yang sudah mengamati Kulon Progo sejak zaman dulu kala sampai sekarang dan masih cinta banget sama Kulon Progo. Iya. Mas Lili ini kan potensi-potensi yang luar biasa ya. Betul. Batik Kulon Progo. Ini sekarang Iya. ada susu Kulon Progo, Pak. Batiknya Mas Lili itu. Batiknya Mas Lili. Iya, ini kalau dari Mas Lili kacamata sebagai wakil rakyat dan melihat Kulon Progo sebenarnya potensinya makin luar biasa. Ini perlu diapakan nih, Mas? Ya, Sampai ada potensi kan masih ada banyak kekurangan. Jadi kalau kita lihat di hampir semua wilayah kelurahan di Kulon Progo itu masing-masing punya potensi unggulan. Termasuk yang ada di Pagerjo ini. Ini ada Milkku. Ini kalau saya ngartikannya
bukan susune Kulon Progo. Susune Kulon Progo gitu ya berarti ya. Ya kan artinya gitu. Nah, dan semoga ini kan bisa menyehatkan. Apalagi tadi sudah ada informasi yang berkaitan dengan untuk antisipasi stunting. Bu Siwi, Bu Kadis, dan Bu PJ, Bu Bupati ini tadi sudah cerita banyak tentang Kulon Progo. Menurut kacamata beliau yang terpaksa harus belajar stunting dan seterusnya. Ini luar biasa. Produk ini mestinya kita dorong, kita ada kebijakan-kebijakan khusus dari Kulon Progo dan dari DIY untuk keberpihakan potensi lokal di wilayah-wilayah setempat. Kita tidak mungkin mendorong semua potensi yang ada, tapi kita harus memilih prioritas-prioritas mana yang perlu kita unggulkan. Nah, kalau kita berbicara produk khusus produk ini, ya saat ada request permintaan sampai 5.000 saset ya Pak Lurah, tentu kita hitung yang menghasilkannya ada berapa kambing atau berapa domba, kan gitu. Nah, kalau mau meningkat otomatis kita harus tingkatkan domba tersebut atau kambing tersebut seberapa banyak lagi. Jangan sampai kita nanti ngegas untuk iklan, ngegas untuk advertisingnya, tapi kita tidak punya produk, kan gitu. Jadi disiapkan semua. Dan dari kami ya, kami akan mendorong terus, karena kami ini di bagian dari pemerintahan DIY, tentu kami akan mendorong pemerintah untuk bagaimana melakukan sebuah opsi-opsi prioritas. Dan kalau kita berbicara Kulon Progo ini punya airport terbesar, runway-nya panjang dan lebar. Satu-satunya di Indonesia yang bisa untuk landing dan take off pesawat terbesar dunia. Dan sudah diuji kemarin bahwa ada kargo besar yang bisa landing di Zia, menggunakan pesawat Antonov yang nomor 2 terbesar. Artinya ini sesuai dengan visi misi Pak Gubernur, bahwa halaman depan dari pemerintah DIY itu adalah pesisir selatan atau wilayah selatan, dijawab dengan pintu gerbangnya itu adalah airport. Sudah semestinya Kulon Progo, wabil khusus, ini ya bagaimana kita meningkatkan ekspor, bukan cuma importnya tapi ekspornya. Nah ini memang tidak bisa selesai dalam 1, 2, 3 tahun, ini panjang. Tentu nanti pemerintah Kulon Progo bersama dengan pemerintahan DIY nanti akan bagaimana mengoptimalisasikan dan membidik mana yang penting. Peningkatan hasil dari masyarakat Kulon Progo kalau kita sudah punya potensi usaha seperti ini, tentunya bagaimana menjualnya dan bagaimana ketersediaan barang ini. Kita teriak-teriak bahwa ini kita punya ini, tapi kita tidak bisa memenuhi permintaan. Nanti jadi zong juga kan gitu. Jadi Kulon Progo ini strategis, ya, punya kargo besar yang itu merupakan salah satu parameter bagaimana proses ekspor impor ini berjalan, dan itu menjadi catatan. Sering saya sampaikan, walaupun mungkin saya tidak satu komisi dengan beliau ya waktu jadi kepala dinas, tapi beliau ini baik sama saya. Ya, beliau ini fair ya. Jadi saya di komisi C, tapi kita ini punya UMKM Cahnom dan real, betul-betul anggotanya itu merupakan para UMKM, database-nya jelas, KTP-nya, alamatnya, usahanya jelas, sama beliau diberikan support untuk melakukan sebuah pameran-pameran. Paling tidak selama tahun 2022 itu 3 kali, tapi 2023 kayaknya belum ini. Nah, ini sudah masuk 2024, nah, nanti kita minta, setuju ya? Kita minta ya, nanti kita nyuwun, sekiranya ada itu ya kita nyuwun untuk bagaimana. Ini salah satu bentuk bagaimana mengoptimalisasikan teman-teman UMKM. Dan tentunya akan ada muncul edukasi-edukasi. Kalau nanti kita sudah berbicara ekspor impor, tentu kita bicaranya edukasi. Bagaimana memudahkan ekspor, bagaimana memudahkan impor. Ekspor kan tidak harus berkontainer-kontainer. Ya, Mas Mbak.
Nggak harus kita berbicara ekspor itu kontaineran. Ekspor itu bisa kok, satu bal itu bisa, tidak harus kontaineran. Tapi perizinannya nanti kita tata, kita atur sehingga masyarakat atau masyarakat UMKM di Kulon Progo khususnya nanti lebih paham bagaimana untuk menjual produk ini keluar dan akan muncul permintaan-permintaan yang lebih banyak lagi ke depan. Mas Didi kan sebagai juga selain wakil rakyat dari Kulon Progo, asli Kulon Progo, punya tadi teman-teman pelaku usaha. Nah, Kulon Progo ini kan seringkali, ini Bu PJ pasti tahu, tertinggal dengan daerah yang lain. Sebenarnya yang dibutuhkan itu apa sih sebenarnya? Khususnya untuk para pengusaha, para pelaku UMKM. Biar mereka juga larinya sama kencengnya dengan daerah yang lain. Mungkin secara kualitas, kuantitas bisa sama dengan daerah lain. Yang dibutuhkan apa sih Mas? Jadi pemerintah Kulon Progo yang saya lihat ini sudah luar biasa memberikan keberpihakan kepada masyarakat UMKM. Nah, ini tidak akan selesai kalau tidak terjadi keterlibatan dari masyarakat. Jadi masyarakatnya sendiri juga harus memahami bahwa melakukan proses perdagangan itu enggak cuma sekedar saya pengen jual sesuatu. Tapi sementara sesuatu itu enggak laku di pasaran. Atau saya bisanya buat ini, terus saya jual, belum tentu laku juga. Mestinya ada kesadaran dari masyarakat yang akan melakukan sebuah usaha ini, ya bisnis plan itu kan dikaji dulu. Saya mohon maaf ini kalau salah ya. Mayoritas atau rata-rata sahabat-sahabat saya, teman-teman saya pedagang atau UMKM itu menjadi pedagang itu karena kecelakaan. Maksudnya Mas, kok kecelakaan? Karena sudah tidak bekerja di tempat lain, terpaksa gitu ya, kepepet ya. Terus bikin usaha. Ini mohon maaf kalau salah itu kan. Gitu, karena enggak bisa kerja di tempat lain dan seterusnya. Dan itu terjadi ke saya sebelum saya jadi pegawai outsourcing ya, pegawai kontrak 5 tahunan kontrak kan 5 gitu tahunan ya. Kalau beliau ini kan pegawai betulan ya, pegawai tenanan. Kalau saya ini kan pegawai kontrak 5 tahunan. Saya menjadi pengusaha itu karena saya memang tidak minat bekerja di tempat orang. Itu saya enggak punya minat. Dari awal itu enggak punya tes. Dan kalau saya kerja di pegawai negeri mungkin saya juga tidak nyaman. Jadi saya mengenali diri saya sendiri bahwa saya tidak mungkin nyaman jadi ASN. Zaman dulu kan kayaknya bisa lebih mudah Mbak saya masuk di ASN. Ya rodo sedikit-sedikit nepotisme lah gitu kan. Ya kan gitu. Enggak korupsi tapi ya. Nah, sementara saya merasa tidak bisa di ASN dan saya tidak mau bekerja di tempat orang lain, otomatis kasus itu kan membuat saya mau nggak mau saya harus hidup dengan cara saya berdagang. Nah, kami sekeluarga ini waktu akan memilih sebuah perdagangan tertentu, kami belajar. Nanti mungkin yang betul-betul belajar itu akan menceritakan gitu kan. Contohnya ya, saat kita akan berdagang batik, saya sekolah, istri saya itu ya kan, ya orangnya ada gitu kan. Ya itu sekolah dulu di Balai Batik, yang di Indonesia hanya ada 2. Padahal biasanya pedagang batik ya dagang batik ya, aja. Dagang batik aja. Oh. Tapi sekolah dulu di Balai Batik di Kusuma Negara itu Mbak. Oh. Karena Balai Batik ada 2 ya, di Bandung sama di Jogja. Nah, ini yang tidak semua lakukan. Dagang hanya dagang saja, tanpa tahu janjian iki payu ora aku nek dodol iki nang kene gitu. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan toko yang berjejaring itu, mereka kan lakukan survei juga. Di jalan ini tiap hari jam sekian sampai jam sekian sepeda motor lewat berapa jumlahnya, mobil berapa jumlahnya, itu dikaji. Nah, konkretnya begini. Untuk Kulon Progo, pemerintah Kulon Progo sudah baik dan perlu melakukan sebuah proses peningkatan kefokusan. Arahnya kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, kita himbau masyarakat juga untuk lebih
keterlibatannya lebih dibanding apa yang hari ini sudah dilakukan. Jadi juga jangan menunggu. Jangan Kalau ada menunggu. kebijakan baru nanti. Oke. Jangan menunggu. Satu kasus saya menceritakan Bali. Tadi muncul diskusi kami di dalam. Berbicara masalah pariwisata, itu kuncinya bukan di pemerintah Bali. Tapi kuncinya di masyarakat Bali. Pemerintah Bali itu hanya ngetutke, mengarahkan dan memberikan fasilitas. Tapi niat awal melakukan sebuah proses kesadaran menjadi warga masyarakat atau lingkungan siap menjadi tempat wisata, itu masyarakatnya dulu yang siap. Nah, sementara di tempat kita kadang-kadang dibalik. Pemerintahnya yang ngejar-ngejar. Termasuk pemerintah kelurahan gitu loh maksudnya. Ngejar-ngejar. Sementara masyarakatnya masih belum bisa menjadi tuan rumah yang sangat baik. Kalau baik sudah, tapi menjadi tuan rumah yang sangat baik belum. Nah ini coba ini keterlibatan dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat juga diperlukan. Oke. Ojo nyalahke pemerintahnya gitu loh. Iya. Misalnya nanti Bu PC. Jadi mulai dari kita semuanya semakin semangat buat berusaha ya. Iya betul sekali. Dan berusaha itu ternyata nggak gampang. Enggak dong. Belajar. Harus bareng-bareng, saling support, saling mendukung. Ini lengkap sekali tadi Pak Lili infonya. Karena beliau juga pelaku tadi. Pelaku apa? Ya pelaku usaha. Oh tak kira pelaku apa. Jadi semuanya bisa diceritakan. Nanti kita akan belajar lagi. Mendapatkan informasi lagi tentang apa yang dibutuhkan dari teman-teman yang ada di sini. Dan apa yang akan difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM, termasuk pemerintah Kulon Progo. Ya. Setelah ini tetap di Sarasehan Sibagul. Ya, jangan lupa ini walaupun ibu-ibu, bapak-bapak ini udah keren banget, udah ikut Sibagul, sudah merasakan manfaatnya. Tadi sudah dulu kita itu ketinggalan Mas, berkat Sibagul kita dikasih pelatihan, kita dikasih bantuan macam-macam. Akhirnya bisa mengejar ketertinggalannya. Betul. Nah hari ini kita juga akan membantu supaya mempermudah ya. Betul. Dari sisi foto produk. Ini biasanya dibutuhkan waktu untuk market hub, daftar market hub. Nah hari ini kita berikan gratis buat Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan foto produk gratis. Tinggal di bawah produk-produknya yang ada di sini nanti difotoin. Bisa untuk nambah materi untuk iklan di media sosialnya. Jadi waktu kita ngomongin tentang foto produk ini ternyata alam itu mendukung. Betul. Sehingga kita dikasih cahaya tambahan. Betul, karena hakikat dari fotografi adalah cahaya, lighting, fotos dan nomos. Fotos dan permainan nomos. Cahaya. Saat ini kita dikasih cahaya yang luar biasa. Iya, langsung ketok lah. Iya, semua narasumber juga sama. Nah ini berarti semangatnya harus nggak boleh. Betul, karena kita memang di tempat-tempat yang memang
diberikan tempat. Saat ini kita ada di depan alun-alun ya Pak. Ini apa Pak namanya? Lapangan. Berarti sering buat bazar gitu juga. Nah, gelar potensi sambil lihat sunsetnya. Ini belum sunset ini Mas. Belum ya? Belum. Tapi rasanya lagi. Nah, karena tadi juga Mas Lili menyampaikan seperti apa sih pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan juga dinas terkait itu adalah Dinas Koperasi UKM DIY untuk membantu mensupport semua pelaku usaha. Ya. Kita langsung tanya ke Bu PJ Bupati. Bu Siwi ini kan seperti yang disampaikan Mas Lili. Jelas semuanya sudah ada di Sibakul nih. Harapannya nanti semuanya selain pagar harjo itu juga bisa naik kelas. Tapi Bu Siwi sendiri punya apa nih? Masukan-masukan apa nih untuk khususnya pagar harjo? Matur nuwun Mbak Marta, Pak Lili berserta Ibu ya. Pak Lurah yang manggilnya Mas biasanya. Ini manggil Mas Lili ya. Sekarang Pak. Soalnya brandnya Mas Lili adalah Mas Lili. Dan brandingnya itu udah kuat. Pak Lili sama Pak Lili Canom gitu. Jadi langsung tahu Pak Lili Canom. Siapa tahu Pak Lili Canom gitu. Bukan Pak Lili tapi Pak Lili Canom. Yang pertama saya mengucapkan selamat dan matur nuwun teman-teman di Pager Harjo ini sudah sangat luar biasa masuk Sibakul. Saya kesini aja tadi kan bilang kok nggak sampai ya, lama gitu. Sibakulnya udah sampai ya, duluan tapi Bu. ini dengan seperti ini menyemangati kita gitu. Ternyata di dalam penghudi ujung sudah Kulon Progo ini kabupaten paling barat dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan Pager Harjo ini juga di ujung lagi naik lagi. Artinya kalau kita bicara ujung itu ada plusnya ada minusnya. Tapi ini plusnya ada gitu. Masyarakatnya sangat luar biasa, punya inovasi, punya kegigihan. Artinya kan Sibakul yang dikembangkan dari Pemda DIY dan itu sudah diresmikan Pak Gub tahun 2019. Sekarang kan sudah masuk semua, artinya ini kan ada menyemangati gitu. Nah, kalau bicara tadi Pak Lili ini kan tadi sudah semuanya ada ya, tinggal bagaimana kita merangkainya gitu. Jadi kan kalau kami menyampaikan kita ini harus punya teman. Pas seduluran gitu, jadi pas seduluran sak lawase gitu, cah nom pas seduluran sak lawase dari Pak Lili loh saya gitu. Artinya kalau bicara bisnis itu jejaring gitu. Nah, maka itu yang paling penting jejaring seperti susu tadi merekku gitu. Pak Lurah punya inovasi yang sangat luar biasa melihat terhadap peluang yang ada karena di Pager Harjo saya ingat dulu Pak Lurah mau memutihkan Pager Harjo gitu kan Pak dari susunya gitu. Nah sekarang sudah putih belum gitu kan, ini kan juga ini namanya kan target tapi ini sudah arahnya sudah ada dan menangkap peluang terkait dengan kenapa ini dikembangkan gitu. Karena peluangnya di kita terutama di Pager Harjo atau Samegalo ini masih punya PR yang sangat luar biasa yaitu stunting gitu. Stunting itu bukan berarti kadang nggak mampu tapi karena mungkin ada beberapa kesalahan dari sisi pola asuh. Ini kan juga mungkin konsumsinya. Salah satu strateginya adalah minum susu. Nah, Pak Lurah langsung kalau gitu ini peluang gitu ya Pak Lurah ya gitu. Nah, di produk-produk yang lain pun mestinya seperti itu. Ada sebuah permasalahan pasti ada peluang. Peluang itu tidak harus kalau produk itu ya pengennya kan besar langsung bisa ekspor. Tadi Pak Lili nyampaikan ekspor itu tidak harus kontaineran gitu ya Pak Lili ya. Tapi harus continue. Yang pasti kan gitu, continue dari sisi apa? Kualitas dan kuantitasnya. Kalau pamannya Bapak Ibu damel keripik pisang rasane yo kudu podo nek wis konsumennya seneng mestinya kan mboten usah dikurangi bumbu-bumbune. Belum ukurannya, belum nanti kalau satu kotak satu pouch gini isinya itu mungkin setengah on atau 1 on. Nanti jangan sampai di berikutnya sudah dikurangi karena pesanan banyak, kurangi 2 potong 3 potong. Artinya ini kan yang paling penting adalah komitmen itu apa? Integritas atau apa ini bahasa komitmen ya, komitmen atau Bapak Ibu itu juga yakin dan dipercaya
masyarakat tuh percaya sama Bapak Ibu itu harus dikelola gitu. Dikelola itu dalam arti jangan sampai mereka Bapak Ibu kecewakan, itu yang paling penting gitu. Nah, di Pager Harjo banyak potensi sebetulnya dan kami di Sibakul ini banyak fasilitasnya. Monggo Pager Harjo ini kayaknya jaraknya jauh. Kira-kira Bapak Ibu kalau ada pesanan itu ketemu langsung atau ada yang sudah online jualan? Ada yang sudah online? Atau COD? COD gitu ya. Kalau COD mesti ada tambahan biaya kan Bapak Ibu? Ada gitu. Nah kadang yang beli itu tanya tambahannya berapa, saya hanya belanja 30.000 kok saya ada tambahan lagi 5.000 atau ini, jadi berpikir gitu. Maka Pemda DIY sangat berkomitmen itu disupport melalui Danais, ada free ongkir gitu. Monggo Bapak Ibu berkarya, produknya sudah sesuai dengan apa yang di masyarakat memang maui gitu atau yang memang laku. Nah, maka free ongkir ini juga ada syarat dan ketentuan. Di free ongkir itu tidak hanya sekedar free ongkir, tapi itu belajar bareng Bapak Ibu. Jadi satu belajarnya maka kita bawa foto produknya. Di sini ada fasilitas cara motonya piye yo. Nek fotonya enggak bagus, nanti dilihat rasanya enak, barangnya bagus, tapi saat nampil kan kalau kita bicara online, ya mestinya kurang tertarik masyarakatnya gitu. Nah, kemasannya, terus tadi Pak Lili kan menyampaikan, oh batik itu bisa apa ya? Ini batiknya itu sedih, batiknya senang, artinya batik. Bahkan kalau bisa nanti pakai batik, saya pakai batik apa itu artinya apa gitu kan? Itu sampai sebegitunya ya kan Pak Lili kan sampai detail gitu. Artinya Bapak Ibu kalau kagungan produk mestinya juga memahami dan preso terkait dengan produk kuki kayak yang ini tak buat berapa hari. Kalau artinya kan bisa menarasikan seperti Bapak Ibu kalau kagungan putra putri iki anakku nomor 1 lanang umurnya segini pinter ini jadi ini seperti ini. Nah seperti juga Bapak Ibu ini dikelola seperti Bapak Ibu juga mengasuh putra putrinya karena ini memang usaha Bapak Ibu gitu. Nah inilah yang terus kita dorong. Maka ada Mas Wahyu sama Mas Rosid ini kita hadirkan juga teman-teman PLUT pendamping Bapak Ibu. Jadi tidak harus ke dinas koperasi yang ada di Jogja, tapi kita jemput bola ini Pak Lili, dan suatu waktu bisa enggak ini Pak Lurah nimbali kami, monggo aja kami ditimbali Pak Lurah, tapi yang pasti tempatnya juga harus ada fasilitas wifi-nya ya gitu. Nah ini kan juga menjadi salah satu syarat. Terus yang selanjutnya bicara free ongkir, ada syarat. Kalau Bapak Ibu kira-kira melk ini harganya berapa Pak? 50 pas ini. Belanja minimal 50 ya Mas Wahyu, baru ada free ongkir. Kenapa? Kalau produknya ini, kalau ini harganya berapa Bapak Ibu? Ceriping pisang 10.000. Kalau beli 10.000 ada free ongkir. Pak Lili ngersake beli keripik pisang hanya 1 di free ongkir enggak. Tapi kalau beli 50.000 beli 5 nanti akan ada free ongkirnya. Ini menjadi salah satu strategi dalam pemerintah. Tadinya Pak Lili yang tadinya hanya butuh 1 atau 2, akhirnya kan beli 5 biar ada free ongkir. Nah, Bapak Ibu di Kulon Progo ini masih kita bandingkan, kalau saya bicara ini kepala dinas ya Pak. Ini Kulon Progo ini pemanfaatan free ongkirnya masih kecil. Tolong mari manfaatkan komitmen Pemda. Tahun ini ada sekitar 4 miliar untuk free ongkir gitu dari Danais. Kapan kira-kira kemana ngirimnya? Tidak hanya antar wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, bisa sampai ke luar Jawa, sampai seluruh Indonesia, bahkan kita juga ada free ongkir ke luar negeri. Tentunya ini juga ada syarat dan ketentuan belajar. Maka tadi Bapak, yuk kita belajar bersama-sama, kami pun belajar, kira-kira seperti itu. Nah itulah ada di mana ini? Ada di Sibakul. Jadi belajarnya di mana? Di Sibakul. Kalau belum bisa gimana ya? Ada Mas Wahyu, Mas Rosid, nanti masih banyak lagi teman-teman dari pendamping kita. Jadi di Kulon Progo, kalau kita dengan Kulon Progo Bapak Ibu ada apa? Bela beli Kulon Progo.
Nah, bela beli Kulon Progo itu tidak hanya tagline-nya saja bela beli Kulon Progo, tapi kita juga harus kuatkan biar masyarakat itu beli terhadap produk Kulon Progo, maka kualitasnya juga harus yang baik, bisa diterima oleh pasar, menjaga kualitas, kontinuitas. Kalau saya hanya bisa 10, teman saya bisa 10 produknya sama, kok ada pesanan 20, ya dijawil koncone, ini ada pesanan seperti itu. Nah, itulah artinya akan membangun jejaring saling berteman gitu. Nah, sekarang kita mulai juga dibela beli, kan karena Pak Lili, kita sudah ada SE Bupati, seluruh ASN wajib beli produk Kulon Progo, bela beli Kulon Progo, dan ini juga disinkronkan dengan sistem yang ada di kepegawaian. Artinya nanti dievaluasi setiap bulan. Belanja dari OPDA, OPDB, bahkan sampai ke individu terhadap produk-produk. Nah, sekarang kita kawinkan lagi dengan Sibakul. Nah, harapannya ini juga fasilitas yang di Sibakul bisa bersinergi dengan apa yang di sistemnya di Bela Beli. Jadi inilah pemerintah. Bagaimana tadi Pak Lili ada regulasinya ya Pak Lili. Nanti saya jadi begitu Pak Lili tadi ngerti ini tergantung pemerintah, saya akan ngelis Pak Lili. Betulnya yang dibutuhkan dari sisi kondisi permasalahan kita apa, produk yang ada di Kulon Progo apa, itulah nanti regulasi yang ada yang mestinya harus dikuatkan. Itu bicaranya afirmasi juga, tapi enggak ada artinya regulasi dan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap Bapak Ibu kalau tidak ada partisipasi atau dukungan dari Bapak Ibu semua. Jadi sekarang itu yang cepat itulah yang bisa ngambil fasilitas, kesempatan, bukan yang besar. Tapi Pak Lili dengan panjenengan, Pak Lili besar tapi Ibu lebih cepat. Oh, lebih cepat Ibu gitu ya Pak Lili ya. Ya gitu. Ya mungkin itu. Oke. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Bu PJ Bupati. Jadi yang lebih cepat, gercep gitu ya. Iya, seperti saat ini ada Mas Wahyu, dimanfaatkan. Mas Wahyu langsung bisa akan memberikan informasi banyak sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih butuh informasi, legalitasnya masih ada yang kurang, nanti bisa langsung konsultasi dengan Mas Roset dan Mas Wahyu. Iya, manfaatkan. Pokoknya jangan pulang dulu nanti ya. Betul. Oke. Nah, ini karena juga ada Bu Rania. Ini kayaknya tadi diceritain Mas Lili kali ya. Sempet jadi tadi denger gak kalau diceritain? Gak denger kan? Iya. Jadi karena gak denger kita ngomongnya yang lain ya. Betul. Ini Mbak Rania aja kayaknya. Iya. Tapi kalau manggil ini Pak Lili sekarang. Bukan Mas ya. Ya ini Mbak Rania kan juga pengusaha dan bagaimana sih tipsnya supaya jadi pengusaha yang besar? Apakah dimulai dari kecil atau karena ya tiba-tiba dapat besar gitu loh ya, siapa tahu gitu ya. Kayak ini Milku ini kan tiba-tiba dapat pesanan 5.000 gitu. Kaget ya. Gimana menjaga biar tetap itu bisa konsisten. Jadi tips-tipsnya supaya usaha kita ini bisa jadi besar tapi tanpa kita menjadi shock gitu ya. Betul. Silakan. Silakan Mbak Rania. Yang shock ternyata Mas Lili malah. Iya. Kalau untuk menjaga kontinuitas gitu ya, Mbak ya Mas, maksudnya itu kita harus menjaga pertama kualitas, itu harus. Jangan sampai kalau misalnya kita udah laris terus makin banyak orderan itu kita semakin mengurangi kualitas karena itu fatal nanti akhirnya gitu. Akhirnya kita akan berkurang gitu pembelinya gitu. Jadi selain kualitas ya tadi udah banyak diatur sama Ibu PJ gitu ya, banyak itu terus semakin banyak kuantitas, kita harus kualitasnya harus dijaga. Kemudian kepercayaan pembeli. Kepercayaan pembeli misalnya gini, orang sudah order gitu, tetapi karena barangnya itu habis atau produknya itu kualitasnya itu untuk membuat itu ada yang nggak kurang baik gitu, tidak seperti biasanya. Tuh kadang-kadang itu sama penjual yang kelarisan itu sering dicampur ya, dikirim juga itu akhirnya membuat
pelanggan itu jadi kecewa. Betul. Ya, karena ini juga pengalaman pribadi saya juga. Sayang sekali ya berarti. Ya, sayang sekali. Jadi kalau misalnya mau mempertahankan kontinuitas terus-menerus produk itu laku di pasaran, itu kita harus tetap untuk menjaga kualitas, baik rasa, terus aroma atau kemasan packingnya. Ya, itu jadi itu harus tetap, jadi pelanggan itu merasa dikecewakan itu ya. Iya, merasa nggak dikecewakan. Berarti harus berani jawab ya. Misalnya apa ya? Kehabisan. Ini kan produk tuh ada, cuma reject gitu. Misalnya ini produknya agak kurang Beda sempurna. kualitasnya. Itu gimana? Berarti harus ada keberanian jawab. Transparan Mohon maaf, atau ini saya bikinkan dulu, bisa ditunggu gitu atau gimana ya? Iya, kita harus jujur. Jujur. Sebagai Oke. pengusaha harus amanah gitu ya. Kalau misalnya ini belajar dari orang tua saya juga sih soalnya. Iya. Itu orang tua saya itu pengusaha pakaian jadi gitu. Jadi kalau ada barang yang bajunya itu ada yang sobek atau bolong gitu, itu mama saya suka bilang kalau, "Bu, maaf ini ada cacatnya bagaimana gitu. Kalau misalnya ibunya itu kersel, nanti saya kurangi harganya begitu." Itu. Jadi kita harus selalu jujur gitu. Jujur. Saya padahal menunggu nanti saya gratisin gitu loh ya. Aku malah neng warung, Oh iya. warung ada yang sobek-sobek enggak? Nyari yang bolong ya Oh, malah iya ya. lah, anaknya oke ya. Golek suwek-suwek. Nah ini kan Mbak Rania kebetulan juga seorang pengusaha fashion yang tadi diceritain Mas Lili itu sampai belajar segitu-gitunya tuh. Kok sampai buat detail apa? gitu ya? Maksudnya kan pasti Bu nanya, aku lesi sinau kapan? Ngono Kan ya. seperti ini pengusaha kambing ini. Berarti kan harus tahu kambing itu makannya apa. Kan dari kambing. Oh iya. Makannya apa, harus bagaimana itu. Berarti kan perlu itu detail. Kenapa perlu belajar belajarnya. sampai sedetil itu buat Iya, apa? Perlu banget soalnya untuk memahami produk kita tuh harus belajar dari awal gitu. Jadi misalnya seperti batik seperti saya itu saya harus belajar di tempatnya di Balai Batik waktu itu di Jalan Kusuma Negara. Saya kan harus mengerti kalau batik itu kan ada macam-macam, ada batik alam, ada batik tulis yang alam juga, ada batik cap, batik printing segala macam. Itu saya harus pelajari. Karena itu ternyata itu di kemudian hari itu bermanfaat banget ketika saya itu pameran di luar negeri. Gitu. Jadi saya bisa menceritakan. Lebih ngefeel, ngesol gitu ya, apa bahasanya apa ya bahasa Mas Lili harus ngerti ngesol gitu lebih. Ada storytellingnya. Iya, kita lebih ngeblend dengan produk yang kita punya. Nah, gitu. Oke, pengalaman ketika menyampaikan itu dengan lebih detail, apa respon dari customer? Jadi mereka itu suka gitu loh ketika saya itu untuk menjelaskan kepada mereka, terutama karena saya basicnya dari pameran ke luar negeri gitu ya. Jadi ketika saya ceritakan dari awal sampai akhir pembuatan batik itu bagaimana, terus dari bahan-bahannya apa aja, kainnya yang bagaimana, itu mereka itu yang tadinya cuma pegang-pegang jadi borong. Karena cerita, karena mendengar cerita. Dan yang menceritakan tahu benar ceritanya. Tahu benar, nah, makanya. itu Jadi nggak cuma cerita-cerita bohong-bohongan. Benar gitu sekali. ya. Tapi tadi apa katanya ngesol? Ngeblend. Iya, ada cinta gitu ya ketika menceritakan itu karena kita tahu banget prosesnya dan kita memang mencintai itu sehingga bisa menceritakan dengan cara Makanya yang sering berbeda. kita di sibakul di tempat yang lain tuh sampai kita tuh gimana sih biar bakul payek itu ngesel tuh ya misalnya tatik payek. Biar ngesel gimana? Duit rengginan itu saking ngeselnya itu. Orang tuh sampai tahu kayak bakul payek, tatik payek. Kayak dipanggilnya gitu. dia Betul. tatik payek. Itu saking mereka tuh ngesel dengan produknya ngeblend. Makanya orang cari produknya, cari personal brandingnya. Aslinya itu yang penting kayak Mas Lili tadi. Mas Lili itu nggak punya toko loh. Terus kok dagangannya yontek terus loh. Soalnya? Karena bakule. Titik kuncinya tuh bakul. Rohnya itu adalah sebenarnya di
penjualnya. Jadi soulnya itu juga Soulnya, menjual. Jadi yang beli presiden, menteri gitu ya. Itulah. Lah dewe sopo? Awake dhewe golek sik suwek-suwek ku malu. Oke, kita berikan apresiasi dulu untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini. Jadi kata kuncinya adalah ngesol. Ngesol. Ya. Jadi biar nggak menunggu dari Bu PJ Bupati ngasih bantuan. Betul. Personal branding. Kalau mau belajar personal branding nanti tanya informasinya ke Mas Wahyu, Mas Rosyid. Saya pengen lebih biar saya tuh bakulnya tuh lebih terasa lagi. Perekonomian di rumah juga akan lebih meningkat lagi. Oke. Nah, Aku tuh penasaran sama Bapak Ibu yang di sini. Dengar ceritanya Mas Lili, diceritain panjang lebar Bu PJ, Pak Lurah, terakhir Mbak Rania. Ada yang ingat satu kata aja apa? Apa yang nanti dibawa pulang? Oh, bariki apa gitu. aku harap ngene. Ini yang muda-muda Mas apa? Kenapa? Luar biasa. Rano luar biasa loh Oh, ini orang yo. ngomong lho. Enggak ada kata luar biasa Soalnya itu. jargonnya Mas Lili udah gue gitu. Orang luar biasa. Orang utuh. Kalau ibu-ibu ada yang ingat apa? Pokoknya terus aku terkesan sama satu kata apa? Itu berarti nanti harus bantu Pak Lurah untuk memutihkan kata Bu PJ kan, Pak Gerarjo. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi tambah semangat ya. Istimewa loh hari ini tuh didatengin Bu PJ langsung. Mas Lili, Pak Lurahnya udah langsung dapat orderan oh ya. Pokoknya dikasih tips sama Mbak Rania. Langsung dimanfaatkan fasilitas dari pemerintah yaitu untuk ikut Sibakul karena Iya. di situ Bapak Ibu bisa memanfaatkan, bisa belajar bareng, bisa meningkatkan kualitas usahanya. Betul, di sini banyak tanda-tanda alam. Betul. Yang terakhir adalah tanda-tanda alam berupa kucing. Ya. Kucing. Itu rezeki loh. Ya putih loh. Kucing itu yang ngawe-ngawe. Oh iya. Dia itu mengundang customer. Nek gimana aku sing hawe-hawe. Jadi semoga ini tanda-tanda Pak Gerharjo setelah ini Pak Lurah Tambah sukses. ngawe-awe banyak Ya. yang datang. Disinari sinar matahari Sunset. makin cemerlang. Oke. Amin. Amin. Habis ini besok kita kesini lagi gratis semua. Oke, kita terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY yang membuat hari ini kita bisa ngobrol, disupport oleh dana keistimewaan dan Ya. tepuk tangan untuk narasumber kita Bu PJ Bupati Matur nuwun, Mas Mas Lili. Lili, Pak Lurah, Mbak Rania, nularin kita nanti ya bisnisnya Oke. ya. Semoga nular ke sana juga ya. Dan kita harus tutup. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Tetap semangat seluruh pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita semangatin Bapak Ibu yang ada di sini, kita yel-yel UMKM Naik kelas. Jogja Istimewa.